Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Hanif Safitri. Saya merupakan CPNS dari Kementerian ATR BPN tahun 2025. Hari ini saya ingin membagikan pengalaman saya selama mengikuti pembelajaran pada agenda ketiga sinkronus kedua, yaitu membahas tentang kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya Smart Government Management ASN edisi pertama. Materi disampaikan oleh Bapak Lutfian Riza Sanjaya, SSI, MSI. Pada pembelajaran pagi hari ini, kita ada 3 agenda. Yang pertama yaitu membahas tentang pemaparan tugas pada sinkronus ke-1. Untuk yang kedua yaitu diskusi kasus dan penjelasan substansi modul manajemen ASN. Dan ketiga yaitu penugasan. Pada pemaparan tugas sinkronus ke-1, kita diminta untuk memaparkan tugas kelompok kita, serta kita diminta untuk berdiskusi mengenai tugas dari kelompok tersebut, dan kita diminta untuk memberikan saran atau komentar terkait hasil dari tugas kelompok kita. Pelajaran hari ini menjelaskan tentang kedudukan, peran, hak, dan kewajiban serta kode etik ASN. Yang kedua yaitu konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN serta aturan-aturan atau dasar hukum yang mengatur tentang kedua materi tersebut. Selain itu, pembelajaran hari ini juga membahas terkait dengan struktur dan isi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang terdiri dari 14 bab dan 77 pasal yang secara tegas menyatakan bahwa ASN terdiri dari 2 kategori. Yang pertama, pegawai negeri sipil, dan yang kedua merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang ASN. Beberapa pokok pengaturan penting dalam Undang-Undang ASN terbaru ini mencakup tentang penguatan pengawasan sistem merit. Yang kedua, penetapan kebutuhan PNS dan P3K. Yang ketiga, kesejahteraan PNS dan P3K. Yang keempat, penataan tenaga honorer. Yang kelima, digitalisasi manajemen ASN. Undang-Undang ASN 20 tahun 2023 ini mengatur tentang hak ASN, peran ASN, tugas ASN, fungsi ASN, kewajiban ASN, nilai dasar, kode etik dan perilaku, serta kedudukan ASN. Nah teman-teman, siapa itu ASN? ASN itu adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Apa yang membedakan antara PNS dengan P3K yaitu PNS merupakan ASN secara tetap, sedangkan P3K merupakan ASN dengan perjanjian kerja yaitu kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu. Kedudukan ASN berkedudukan sebagai aparatur negara. Yang kedua, melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemimpin instansi pemerintah. Yang ketiga, harus bebas dari pengaruh dan intervensi dari semua golongan dan partai politik. Selain itu, di pembelajaran hari ini juga membahas terkait dengan fungsi, tugas, dan peran ASN yang tertuang dalam Undang-Undang 20 tahun 2023. Pembelajaran hari ini juga membahas terkait dengan hak ASN, yaitu ada 2, pegawai negeri sipil seperti gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan sosial, perlindungan, dan bantuan hukum. Sedangkan hak P3K adalah gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan sosial, perlindungan, dan bantuan hukum. Selama mengikuti pembelajaran hari ini, saya juga mengerti bahwa ASN itu juga memiliki kewajiban. Kewajibannya adalah setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Yang kedua, melaksanakan nilai dasar ASN, kode etik dan kode perilaku ASN, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, menjaga netralitas dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah juga wajib memberikan perlindungan, yaitu jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Kode etik dan kode perilaku ASN yaitu adalah core value ASN berakhlak yang ada 7. Yang pertama berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis,
loyal, adaptif, dan kolaboratif. Fungsi kode etik dan kode perilaku ASN adalah untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN serta kepentingan bangsa dan negara. Sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Pengelolaan sumber daya manusia yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja, serta integritas dan moralitas yang dilaksanakan secara adil dan wajar dengan tidak membedakan latar belakang suku, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau berkebutuhan khusus merupakan prinsip meritokrasi sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Ini memastikan ASN untuk dipilih dan dikembangkan berdasarkan perilaku, kompetensi, kinerja, dan kualifikasinya. Pembelajaran hari ini juga membahas tentang prinsip, manfaat, penggunaan, dan kelembagaan pada sistem meritokrasi. Penerapan sistem merit yaitu melakukan rekrutmen, seleksi, dan promosi berdasarkan kompetensi terbuka yang adil. Selanjutnya teman-teman, kita juga ada tugas individu untuk besok. Jadi semangat untuk teman-teman semua mengerjakan tugasnya ya. Sampai jumpa.